Salam, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi. Dan saya berharap saudara sekalian tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, di dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepadamu ya Tuhan, kami memohon hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kejadian 8 ayat yang ke-20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Demikian firman Tuhan, dan tema kita bersyukur atas kesetiaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian pasal 8 masih berkisah tentang peristiwa air bah. Peristiwa air bah itu berlangsung bukanlah dalam waktu yang singkat, bukan hanya 1 minggu atau 1 bulan, tetapi waktu yang cukup panjang. Mulai dari Nuh masuk ke dalam bahtera, sampai akhirnya keluar dari bahtera setelah air surut dan kering, ada sekitar 1 tahun 10 hari. Bisa kita lihat dalam Kejadian 7 ayat 11 dan juga Kejadian 8 ayat 14. Dalam masa penantian itu, Nuh beserta keluarga tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membinasakan mereka. Iman yang sejati tetap setia menantikan janji Tuhan. Melalui Kejadian pasal 8 ini, kita belajar setidaknya 2 hal. Pertama, Tuhan tetap setia. Tuhanlah yang mengkhususkan Nuh untuk maksud keselamatan. Nuh diberi perintah membangun bahtera, kemudian setelah itu mereka masuk ke dalam bahtera itu atas perintah Tuhan, atas petunjuk Tuhan. Kemudian datanglah air bah untuk waktu yang lama. Tetapi Kejadian pasal 8 ayat 1, di sana disebutkan, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin berhembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ungkapan Allah mengingat Nuh menunjukkan kesetiaannya kepada janjinya. Juga bahwa selama di dalam bahtera, Nuh dan semua yang beserta dengan dia tetap dalam keadaan aman, semua oleh karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan mereka. Juga setelah peristiwa air bah, Tuhan berjanji bahwa bumi tidak akan berhenti, musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itulah bukti kesetiaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita renungkan, kita pahami, berkaitan dengan respon terhadap kesetiaan Tuhan. Bagaimana respons Nuh terhadap Tuhan yang setia? Pertama, bahwa Nuh tetap dengar-dengaran kepada firman Tuhan dan dia taat kepada perintah atau petunjuk Tuhan. Itu kita bisa lihat baik di pasal sebelumnya, dari pasal 6, pasal 7. Kedua, bahwa Nuh tidak terpengaruh atau kompromi dengan dunia. Dia tetap tampil beda sebagai pribadi yang beriman, yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Ketiga, bahwa Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu, ayat 20. Membangun mezbah sebagai tanda syukur dan hormat akan Tuhan yang sudah memberikan kehidupan kepada mereka. Nuh mengakui kehadiran Tuhan ataupun penyertaan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupannya. Maka membangun mezbah dengan tujuan menyenangkan Tuhan merupakan respon terbaik yang dapat dilakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia pada perjanjiannya. Maka mari kita juga tetap setia kepada Tuhan yang sudah menganugerahkan kehidupan bagi kita. Orang yang setia mengikut Tuhan ditandai dengan iman yang sejati.
tanpa iman yang sejati, sulit menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Nuh dicatat sebagai orang beriman, dan dia menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Ibrani pasal 11. Mari kita juga menunjukkan kesetiaan kita dengan taat kepada perintahnya. Tetapi juga kita mau beribadah kepada Tuhan. Beribadah supaya melalui kehidupan kita, Tuhan disenangkan dan kita pun terus diberikan kebahagiaan, diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan mendapati kita setia kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau terus menyatakan kehendak-Mu, menyatakan kesetiaan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami pun tetap menunjukkan kesetiaan kami kepadamu, dan kami tetap mau tunduk taat beribadah hanya kepada Tuhan yang kami kenal di dalam dan melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terpujilah Engkau dari kekal hingga kekal. Di Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.